Selera musik bersama. Selera musik bersama Kay Dalila. Asik. Adalah salah satu musisi, artis, art, apa lagi? Pencinta seni. Art, pecinta seni, Terus animator, kendo master, dancer. Mugai Ryu sih. Semuanya. Oh, Mugai Ryu. Mugai Ryu. Terus Waduh, dancer nggak terlalu sih. banyak, pokoknya dia multi talent banget. Dan aku ketemu Kay itu di Akazora Fest. Aku lihat dia manggung sama. Aku aja sih, tiba-tiba ada Mas Tutus. Samperin deh. Disamperin, terus langsung kenalan, ternyata tiba-tiba kaget, ada Mas Tutus. Seneng banget waktu itu, tiba-tiba ada yang notice. Dan ketika aku kepoin ternyata multi talent banget nih anak nih. Oke, boleh perkenalan sama teman-teman. Oke, halo, namaku Kay, aku 15 tahun, aku dari Ichi no Ichi Band. Band di Jepangan sambil bercosplay. Wih, ya tapi cosplaynya banyak banget ya. Itu konsepnya cosplay. Itu emang, jadi itu konsepnya bandnya kan cosplay. Aku kan suka cosplay ya. Dari tahun lalu itu suka cosplay. Pas ngeband kebetulan kan lagunya itu di Jepangan. Gitu. Jadi cocok deh, kita kan event di Jepangan juga, jadi sambil cosplay. Biar menarik gitu. Pantes kok tiap manggungnya tuh kayak kostumnya berubah-ubah ya, Naruto kayak gitu. Naruto. Ada Naruto, apalagi ya? Bochi The Rock itu ada juga. Yang menurutku yang paling populer Demon Slayer sih. Demon Slayer itu yang pas Akazora itu pakai Demon Slayer itu. Akazora itu. Ya itu aku ketemu pertama kali itu di Akazora itu. Iya. Ketemu sama Shinobu Kocha tiba-tiba. Itu sama. Mas Tutus. Kayak nyangka ada yang tahu saya ternyata. Terus habis itu berarti Ichi no Ichi itu terbentuknya mulai kapan? Kamu band-bandan juga tuh awal mulanya tahu musik tuh kapan? Dikenalin sama siapa? Musik-musik zaman dulu itu sama siapa sih? Iya, jadi pas aku kecil ini. Nah, pas aku kecil itu aku sebenarnya nggak pernah TK. Ya. Jadi pas kecil itu nggak pernah TK. Pas pernah dulu dimasukin TK. Terus? Tapi pas bundaku masukin TK itu, aku itu selalu kayak nggak mau gitu, kayak nangis terus ya kayak nolak TK. Kenapa? Nggak tahu ya, kayak aku ngerasa kurang happy aja gitu. Lucu banget. Atau mungkin tertekan gitu ya, nggak tahu deh, aku kecil gitu. Oke, menarik sih ini. Ya gitu. Terus habis itu udah gitu, akhirnya budaku nggak masukin aku ke TK lagi. Pas itu nyoba TK apa aja dulu pernah itu dipindah ke TK sini, TK situ gitu. Terus habis itu satu hari udah ya nggak dimasukin TK lagi, tapi bundaku itu mikir, ya udah nggak usah TK nggak apa-apa, tapi kamu les gitu. Nah jadi les yang aku itu suka gitu. Pokoknya dicari aja aku itu sukanya itu, hal yang aku suka itu apa gitu deh. Pertamanya itu nggak susah juga sih sebenarnya nyari yang aku suka gitu ya. Pertamanya itu nyoba balet. Keren banget ya. Aduh itu kocak banget sumpah. Jadi balet itu pertamanya oke lah. Tapi suatu hari itu aku itu kayak aduh ini ngapain sih ini balet gitu, sampai pas kelas balet itu suatu hari aku cuma tiduran di lapangannya gitu, nggak ngapa-ngapain. Pas itu gurunya nelpon bundaku, "Ma, ini anaknya nggak mau." Lucu banget. Nggak mau ikut, nggak mau ngelanjutin kelasnya gitu. Lah terus ngapain? Tiduran aja ya. Terus akhirnya balet nggak suka. Terus nyoba apa lagi? Waduh banyak itu. Pas itu pokoknya. Terus suatu hari les piano deh. Nah, piano gitu. dulu berarti? Jadi piano dulu. Pertamanya itu sebenarnya pengen musik kan, pengen musik. Bundaku itu nyaranin musik, kamu nggak mau musik? Oh boleh sih gitu. Terus pengennya dulu biola kan. Nah tapi biola itu ini aku posisinya umur 3. Nah katanya itu biola itu susah soalnya kan kudu mitet. Ya, tangannya harus lincah juga kan? Iya harus lincah juga kan tangannya. Jadi buat umur segitu ya, katanya bundaku itu paling gampang sih ya, paling gampang itu piano. Pas itu kan soalnya umur 3 juga kan. Terus sebenarnya itu umur 4 gitu. Jadi les-lesannya itu menerima muridnya itu umur 4 gitu. Nah, terus habis itu waduh kok umur 4 ya udah dipalsuin aja gitu. Tapi ternyata udah mulai kan itu, udah mulai lesnya itu udah beberapa minggu gitu, soalnya situ seminggu sekali lah itu lesnya. Aku masih inget banget tiap Rebo sore pas itu, tiap Rebo sore itu les ke situ. Terus tapi kok enjoy gitu. Pertamanya itu ya pas
di tempat les-lesannya itu kita itu nggak langsung main gitu, tapi kita kayak nyanyi bareng, terus gurunya itu main lagu gitu, terus kayak seru gitu, terus habis itu oh seru nih, ya udah aku lanjut aja terus gitu. Jadi pertamanya itu emang dasarnya piano dulu sebenarnya. Baru tahu sih. Jadi dasarnya piano dulu sampai sekarang, sebenarnya masih les juga sampai sekarang, tapi tapi privat, soalnya kan tiap tahun itu ternyata muridnya itu berkurang soalnya mereka ada kesibukan sendiri gitu, terus akhirnya nggak sempet les kan. Tapi masih di Yamaha sampai tinggal aku aja, tapi sekarang kan les privat sama gurunya di rumah gurunya, nggak di tempatnya les-lesanku dulu itu. Soalnya kan ya aku kan ya masih mau, terus ternyata katanya gurunya itu di privat, disuruh privat aja, tapi sekarang apa ya, standarnya itu pakai ABRSM namanya. Itu apa kayak itu standar internasional buat musik, gak cuma piano aja sih, ada biola, ada gitar gitu. Kayak standar internasionalnya di London sih itu lebih tepatnya. Kalau pusatnya itu gitu. Jadi kalau ujian-ujian gitu ya ngirimnya ke sana. Kita kayak via video gitu. Gokil. Baru tahu ya. Masih belajar sih emang sih itu. Tapi kamu udah pernah ujian masalah piano ini nggak, yang kayak ke British School kayak gitu? Kan ada ujiannya kan kalau piano biasanya kayak tiap per berapa itu ambil kelas. Tiap naik grade itu ada ujian. Ada kan? Tapi itu konsepnya itu kayak kita main lagu ya, kita pilih lagu, biasanya itu 4 lagu klasik. Nah, 4 lagu klasik yang udah kita pelajari semuanya itu dipilih 4 gitu. Terus itu nanti di video di rumahnya gurunya gitu. Oh, bukan ke tempatnya berarti ya? Bukan ke hall gitu. Bukan. Ya? Itu nggak perlu sih sebenarnya, cuman katanya disuruh ke rumahnya gurunya itu. Soalnya kan alat-alatnya mungkin lebih proper di situ ya. Terus udah recording gitu, terus dikirim, tapi gurunya yang ngirim ke sana gitu. Terus nanti merekanya ngirim surat gitu, bakal ngirim surat lulus atau enggak ya gitu. Lewat DNA biasanya. Susah di banget paket ya? gitu. Iya, jadi sebenarnya ya emang dulunya itu dasarnya musik klasik gitu. Musik klasik dulu kayak apa ya? Kayak Fur Ellis, yang Beethoven gitu-gitu. Kamu grade berapa sekarang? Apa? Grade berapa? Grade 7. Gokil. Grade 7. Tapi ngerasa sih emang kalau naik grade itu bener-bener makin susah. Soalnya itu kan dari grade yang paling gede ke grade yang lebih kecil. Jadi grade 10, 9, 8, 7 yang tertinggi itu 1. Nah, kalau dari grade 10 sampai grade 7 ini kira-kira 13 tahunan itu. 13 tahun itu cuma 9, 8, 7 cuma naik kayak 3 itu, jadi ya banyak juga ujian-ujiannya. Terus habis itu apa ya tahapan-tahapannya itu kalau klasik itu emang lebih rumit gitu. Emang sih susah juga ya. Gila. Yeah. Berarti awal mulanya dari piano, terus kok tiba-tiba langsung main gitar, main bass, kurang drumnya tok itu udah. Oh iya, drumnya itu. Gimana itu ceritanya gimana? Nah, jadi ini kan main piano terus ya pokoknya ya. Sampai pas itu SMP. Nah, SMP ini titik di mana semuanya berubah gitu. Kamu SMP di mana? Di NLS tetap? Enggak. Kalau SMP aku dulu homeschooling. Oh, homeschooling. Homeschooling namanya itu FIB, Fanana Insan Baksha ya, panjangannya. Itu di Joyo Green. Itu dia itu konsepnya sekolah alam gitu. Jadi sekolahnya menyatu dengan alam. Di hutan-hutan, belajar matematika di hutan-hutan, bayangin. Di hutan belantara. Tapi seru juga sih ya, kayak kita bisa refreshing kan. Jadi open gitu. Jadi outdoor sekolahnya. Kita kelasnya itu di joglo-joglo. Ada joglo-joglo, terus ada yang paling ikoniknya sekolahku itu rumah pohon. Mau ngomong gitu ada rumah pohon. Oh iya beneran. Iya. Oh iya, sumpah rumah pohon. Iya, jadi lucu banget ya. Jadi kan itu kan saking banyaknya pohon-pohon kan juga ada sebelahnya hutan toh. Nah, terus habis itu ada rumah pohonnya gitu. Kita kadang ya kelasnya di situ. Di SMP tuh berarti ganti change ke gitar tuh waktu SMP. Nah, suatu hari di FIB ini kan biasanya aku itu disuruh perform keyboard gitu. Nah, biasanya perform keyboard buat pentas seni atau mungkin graduation class meeting gitu ya. Nah, terus suatu hari ini graduation. Nah, pas graduation tapi kok gurunya ini minta band gitu. Jadi kamu bisa bikin band gitu. Bisa bikin band ya buat graduation nanti. Pokoknya ini performnya band gitu konsepnya. Oke. Nah, terus habis itu kan ada temen di situ ya. Terus habis itu dia itu ngajak,
ayo bikin band, ini nanti orangnya gini. Nah dia itu sudah kayak yang bisa musik istilahnya ya, di situ kayak bisa nyanyi juga, itu dikumpulin semua, dibentuklah band namanya One and Only dulu. Awalnya? Ya awalnya itu One and Only namanya. Terus? Itu 5 orang. Jadi bass, drum, gitar, piano, keyboard aku, terus sama yang nyanyi. Oh masih keyboard? Gitu. Iya masih keyboard ya, jadi pertamanya itu pakai keyboard dulu. Terus habis itu kita latihan lagunya itu pertamanya pas di ONO band ini, kita nyingkatnya itu dulu ONO, One and Only gitu. Keren juga ya. Terus? Iya, kita lagunya top 40 gitu, kayak Maroon 5, terus habis itu Miley Cyrus gitu. Terus Creep gitu. Hah? Tahu loh lagu-lagu gitu. Iya, jadi pas graduation, khusus graduation kita bawain lagunya Miley Cyrus. Breaking Ball? Bukan. Yang apa ya, pokoknya apa I know what you know for me, Angels Like You. Nah itu pas itu soalnya lagi ngetren juga lagunya Angels Like You sama Maroon 5 Payphone. Nah itu udah pasti lagi naik banget. Iya, itu kan semuanya tahu lah ya kalau Maroon 5 Payphone itu. Terus kita latihan 2 lagu itu, bawain pas graduation dah akhirnya. Oke. Pas itu ya aku posisinya keyboard. Terus habis itu ya masih formasinya 5 itu gitu. Terus habis itu kan sebenarnya kita niatnya pertamanya cuma buat graduation itu. Nah, terus kok seru gitu. Gimana kalau kita lanjutin? Terus habis itu teman-teman juga ayo gitu. Terus habis graduation gitu akhirnya kita ketemuan terus tiap minggu gitu, latihan rutin di studio. Latihan di studio, pas itu studionya lupa namanya apa, pokoknya di daerah Suhat gitu. Suhat. Iya, terus habis itu ya kita nabung lagu juga gitu. Ada dari banyak pokoknya It's My Life dulu, ada lagunya Bon Jovi, Creep gitu. Terus apalagi lagunya Dewa itu Kangen itu, itu. Ya ampun. Itu lagu andalanya kita dulu itu. Dulu ya. Terus akhirnya? Nah, terus habis itu tambah lama kan itu kita udah banyak nabung lagu. Terus suatu hari ada cekcok. Nah, itulah permasalahan dalam perbendanan. Ini permasalahan dalam perbendanan soalnya. Pertamanya itu yang vokalisnya sama bassnya gitu. Oh, kamu belum vokal berarti dulu? Belum. Iya, jadi aku full keyboard. Pas di One and Only ini pokoknya full keyboard. Nah, terus ada cekcok nih sama bassis sama vokalisnya. Dulu kalau bassisnya itu soalnya dia kayak kalau latihan itu sering nggak dateng, terus kayak nggak bisa diajak kompromi gitu lah istilahnya. Terus kalau vokalisnya itu juga dia kayak indisiplin lah istilahnya. Ya udahlah seperti itulah ya memang. Ya seperti itulah. Terus habis itu ya udah kita tanyain kan, kamu mau lanjut nggak di band ini? Kalau kamu mau lanjut, kamu harus tanggung jawab gitu kan. Kamu harus latihan lagu-lagunya gitu. Terus habis itu, tapi dia ternyata kayak nggak mau lanjut. Terus habis itu akhirnya tinggal kita bertiga gitu, jadi kurang 2 orang ini dia sudah ya istilahnya ya udah nggak di band ini. Aku terus Raffi namanya, dia ini yang gitarisnya itu. Yang gitaran sekarang ya? Iya, yang gitarnya sama drummernya. Nah, drummernya namanya Jaden. Itu drummernya nggak tergantikan sih kalau drum itu. Itu bagus sih mainnya, aku lihat itu potensial dia tuh Jaden itu. Terus habis itu kan tinggal kita bertiga. Nah, terus suatu hari aku di event cosplay sama Raffi berdua aja. Terus aku lagi cosplay gitu kan. Nah, terus habis itu kok ini event cosplaynya tapi rada sepi gitu. Ini kan event kecil ya kebetulannya, kayak event kecil di MCP gitu pas itu. Terus habis itu tiba-tiba kayak kita ada nggak tahu ya ini dari mana, ini ide gila sih. Ayo lah live music. Terus akhirnya jadi bener-bener itu kita coba ngomong ke IO-nya. Ini kita band Jepang gitu. Langsung langsung nembak lo ya gitu ya. Ini kita band Jepang, terus habis itu kayak kita pokoknya ngusulin buat nyumbang lagu gitu. Mas boleh nggak nyumbang lagu mas gitu. Terdiatur ya tadi ya, tanpa perencanaan tadi ya. Iya. Terus habis itu IO-nya tapi ya boleh gitu. Terus benar-benar itu dadak banget, kita kan pertamanya nggak bawa apa-apa ya. Aku salah udah cosplay juga ini. Jadi dari rumah
kebetulan rumah saya deket di Delta Dieng ya, deket sama MCP. Itu bawa sound, bawa buset. Bawa ampli mini, itulah ampli mini sama gitar bolong. Terus jadi tinggal colok aja gitu. Jadi cuman gitar, model gitar sama nyanyi. Jadi si Raffi itu yang gitar, terus aku nyanyi gitu. Cuman satu lagu aja sih itu pas itu, cuma satu lagu. Di Jepang namanya Error lagunya. Gak tahu aku. Error. Ya, oke. Terus itu lagu kayak Vocaloid gitu sih. Megurine Luka. Apa itu? Gak tahu. Vocaloid juga itu apa ya? Megurine apa ya? Itu Vocaloid juga. Megurine Luka, terus yang pink itu rambutnya. Ya itulah pokoknya. Tahu yang pink tapi lupa namanya. Pink, biru, Hatsune Miku ya. Pokoknya lagu-lagu gitu. Cuman bawain satu lagu itu. Terus habis itu IO-nya ini ternyata kok kebetulan seneng gitu. Ini bagus juga ya ternyata gitu. Terus habis itu akhirnya kedepannya pas ada event diajak gitu. Nah, terus habis itu suatu hari itu kan minta nomornya ya si IO-nya ini. Terus pas tahun lalu itu, akhir tahun lalu IO-nya ini ngajak di eventnya dia lagi gitu. Pas itu di Cyber Mall gitu. Bisa ya perform di sini, maukah gitu. Nah terus habis itu aku bilang iya mau. Nah disitulah Ichi no Ichi Band terbentuk gitu. Jadi pas hari itu juga kita ayo kita bikin band Jepangan aja namanya Ichi no Ichi Band gitu. Sebenarnya Ichi no Ichi itu juga dari One and Only itu kan, tahu lagi gitu lah. Jadi pertamanya dulu akustikan konsepnya. Aku kan pegang gitar ya, gitar bolong pas itu masih. Terus si Raffi ini pegang bass, soalnya sebenarnya dia juga bisa bass kan, jadi dia ngisi yang bass. Soalnya kan aku belum terlalu bisa kan pas itu bass. Terus Jaden ya kahon gitu, pakai kahon. Gitu. Akustik ya? Akustik kan jadi kayak gitu. Terus habis itu kan nyoba kan pertamanya kan, waduh ini apa bisa, soalnya kan cuma 3 orang gitu. Nah terus kan aku juga belajar gitar pas itu. Belajar gitar itu sebenarnya ketularan dari teman-teman band itu juga akhirnya bisa belajar gitu. Gitar. Terus mereka ajarin juga kan, mereka kan si Raffi itu bisa gitar terus ngajarin gitu. Nah, terus ya itu suatu hari beli gitar elektrik. Terus kan udah beli gitar itu, apa mungkin bisa dicoba ya bikin pakai band gitu. Akustikan lagi. Jadi pakai drum gitu. Kebetulan pas itu juga udah ada drum elektrik ya. Si Jaden itu si Jaden udah punya ya. Udah punya drum elektrik sama si Raffi akhirnya pegang bass itu tetap ya. Terus aku gitaran gitu. Nah, itu sambil nyanyi gitu, sambil nyanyi. Jadi sebenarnya ini pas pertama itu kepaksa juga sih. Soalnya udah ada siapa ini yang mau jadi vokalis apa? Aku nggak mau ya. Gitu. Lempar-lemparan, lucu banget terus. Tapi akhirnya ya dengan suara pas-pasan gitu lah ya istilahnya. Oke kok. Aku lihat terus akhirnya bisa. Nah, terus ya bisa ternyata dengan formasi band ini ya tetap terus lanjut terus sampai sekarang ya. Terus akhirnya? Ya gitu. Terus ya lumayan ada tampil di banyak panggung lagi, kayak event di Jepangan itu ada JJ itu populernya di Transmart sama Matos itu. Terus habis itu pas itu alhamdulillah juga bisa keterima di Bisnet. Itu di kompetisi band. Jadi pas itu yang band competition-nya itu kayak dapat info, ini ada band competition gitu. Terus coba waduh, keterima enggak ya? Udah coba aja gitu. Terus tiba-tiba kok terima gitu. Keren. Terus pas di Bisnet itu kita bawain lagunya Siluet sama JKT itu gitu ya. Siluet sama JKT. Terus habis itu ya alhamdulillah bisa menang gitu. Juara 1? Iya, pertama kali gitu. Keren. Itu, nah itu terus Akazora Fest, terus ada banyak lagi gitu. Gila. Sekarang makin kenceng ya Ichi no Ichi. Ini moga-moga bertahan terus Ichi no Ichi, jangan sampai buyar. Eman sekarang cari band itu susah. Jujur aja anak-anak sekarang itu kayak cari chemistry band itu susah banget. Nah itu makanya kenapa kita tetap pertahankan bertiga ini aja dulu. Bertiga dulu aja, kuatin dulu. Kadung Club gitu ya benar. West Club kebetulan, soalnya
sebenarnya si aku sama Raffi ini kan sukanya di Jepangan gitu. Kita kan ngebandnya di event di Jepangan. Nah, kalau si Jaden ini yang si drummernya itu dia sukaannya lagu oldies. Nah, oldies tahun 90-an kayak Nirvana, terus apalagi Blink 182 itu dia seneng banget. Blink. Kita friend. Aku suka Blink. Terus Basket Case lagunya yang paling dia suka. Green Day. Green Day. Kan pernah garap juga kan Green Day kan dulu ya. Iya, Green Day, September End sama 21 Guns pas itu. Nah, itu lagunya dia banget itu. Keren. Terus Avenged Sevenfold, nah suka yang metal-metal gitu. Yes, podo ya aku sih. Terus nanti kapan-kapan ketemu lagi aja itu. Iya. Terus rencana ke depannya kalau Ichi no Ichi tim bikin lagu kah atau gimana? Oh iya. Kita kan pertamanya ini nyoba nge-cover gitu. Jadi pas itu kemarin sempet rekaman cover lagu Melompat Lebih Tinggi versi Jepang. Nah gitu. Kebetulan temen saya itu ada yang bisa nge-translatein lagu Indo ke Jepang. Keren. Terus kita minta jasanya, terus kita nge-translatein ya Melompat Lebih Tinggi nih tapi versi Jepang. Nah, tapi kedepannya ya kita ya pingin garap lagu sih. Lagu sendiri kan ya. Lagu Original lagunya Oichi. Ya original, terus ya apa singlenya itu. Tapi itu memang penting ya Ki. Aku nggak tahu ya kenapa kalau orang ngeband harus punya original lagu sendiri, karena apa? Biar ada kebanggaan yang ke kita sendiri kayak ini laguku nih. Jadi kalau dari bikin lagu lagi, oh yang dulu yang pertama kok gini ya laguku ya. Itu bisa jadi kayak perkembangan. Jadi dilihat. Oh kayak gitu iya seperti itu. Siap ya. Ichi no Ichi kalian dengerin bisa di follow ya Ichi no Ichi. Oh bisa. Follow IG-nya Ichi_Snoichi. Sekarang kita ngobrolin tentang si Uwi. Kok bisa kepikiran namanya Uwi dan bikin karakter seperti itu untuk apa? Uwi itu buat apa sebenarnya? Buat mengekspresikan karyamu atau bikin apa kayak nggak tahu sih. Ya jadi kan ya itu kalau orang-orang tahu juga kalau di event cosplay gitu Mbak Uwi, Kak Uwi ya gitu. Kan? Soalnya IG-nya itu namanya si Uwi gitu. Nah, jadi pertamanya pas aku masih kecil itu bikin original karakter. Aku kan dulu suka gambar-gambar juga. Selain bermusik, aku juga suka gambar-gambar gitu, suka art lah ya istilahnya. Terus itu suatu hari gambar monster gitu, suka emang gambar monster sama kartun-kartun gitu ya. Nah gambar si Uwi ini. Nah terus habis itu dulu bikin animasi di YouTube gitu. Keren. Animasi di YouTube tentang makhluk monster siput namanya Uwi gitu. Siput ya Uwi ya? Iya siput ternyata. Aku kira apa? Nggak apa, banyak yang salah sangka juga. Kadang ada orang yang bilang, oh siput ya, kukira mentimun. Aku kira larva awalnya. Ini larva ya gue kan bisa ada kepakannya kan. Iya, ya mirip larva sih. Ya, kan, tapi siput, siput ya. Siput ternyata. Monster siput ya. Monster siput hijau. Ada monsternya. Terus ada sayapnya kuning. Aduh nggak tahu ya itu imajinasi apa tapi. Kenapa harus ada sayapnya? Soalnya lucu. Aku mau nunjukin karyanya. Aku dikasih sama Uwi loh, luar biasa loh. Wah ini. Oh ya, terus kebetulan ini kan aku gambarin terus ya ini Uwi ini aku kembangin terus sampai sekarang, terus ya jadi ilustrasi terus IG ku itu juga isinya kayak ada karakter Uwi-nya gitu, original karakterku. Terus kemarin kebetulan dapat kesempatan buat self branding di Binus. Di Binus, rame banget kan aku lihat. Nih Uwi. Nah ini merch si Uwi ya. Ini salah satu contoh merch si Uwi ini, ada stikernya juga ini. Lucu-lucu pol. Ya jadi ini apa original karakterku, tapi ya akhirnya kemudian bisa aku kembangin jadi ternyata produk-produk kayak gini, produk-produk. Terus ada desain kaos, juga bisa desain kaos, terus kayak itu ganci, terus muk, terus boneka juga akhirnya. Oh boneka ada juga? Aneh-aneh. Bikin boneka? Pesen custom gitu, tapi gambarnya Uwi gitu. Ih lucu pol. Bagus loh gambarannya. Aku lihat juga. Thank you. Kamu juga bikin graffiti di Tempo, itu bagus banget. Itu gimana ceritanya? Itu kan gitu. Kebetulan udah ada original karakter. Terus itu izinkah? Atau memang diminta untuk menggambar graffiti itu di Tempo? Sebenarnya itu inisiatif sendiri sih. Oh, inisiatif. Boleh ya? Tapi boleh kan? Bukan vandalisme kan? Bukan. Kalau vandalisme itu beda lagi. Beda kan ya? Bukan vandalisme ya. Ya, jadi ada perbedaan antara graffiti sama vandalisme ya. Kalau vandalisme itu yang kayak di jalan itu yang kayak dia cuma nulis beberapa kata atau apa gitu yang cuma pakai warna satu aja gitu. Nah, itu namanya vandalisme. Kalau graffiti ini dia kan gambar piece gitu istilahnya. Jadi gambar-gambar itu kayak warnanya banyak, terus ada karakternya gitu. Dan bikin warnanya jadi bagus, temboknya jadi bagus gitu ya. Pas itu pertamanya diajak sama kenalan juga ada sih yang anak seniman gitu. Terus, seniman. Iya seniman. Terus
ini lo graffiti nggak mau nyoba tak keren loh. Terus habis itu sempet latihan kan sama ahlinya gitu, dia ada kenalan juga. Ada kenalan juga ya. Terus? Udah latihan gitu. Terus sempat berhenti soalnya udah nggak sempet lagi kan. Terus dianya juga kadang sibuk gitu. Nggak bisa. Terus udah lama itu suatu hari keinget lagi gitu. Oh iya, aku dulu pernah nyoba graffiti. Aku tak lanjutin aja ya gitu. Tak lanjutin dengan karakter Uwi ini. Jadi Uwi ini sebagai karakter di graffiti kan sudah ada original karakter. Yes, nah ini bagus. juga bisa dijadiin graffiti. Soalnya kalau graffiti artis Malang itu banyak yang pakai karakter. Iya. Ada ininya ya, ada brandingnya ya. Iya, terus mereka ya kadang kalau karakter ini bisa gampang di notice gitu. Misalnya kalau kalian di jalan terus ada karakter, iya, ini orang ini gitu. Iya, benar. Iya, kayak kalau di Malang itu ada yang gambar gorila hitam putih gitu. Itu ada siapa itu? Itu namanya kalau IG-nya iTrap sih namanya. Nah, ini jadi kayak ada nickname-nya sendiri. Oh, ini itu. Oh, asik ya. Jadi kayak brandingnya kuat ya. Brandingnya kuat, terus kayak ya bener-bener punya ciri khas gitu. Nah, terus habis itu pertamanya itu graffiti di belakangnya tembok UIN itu loh. Nah, itu aku lihat ya. Soalnya itu emang sudah disediakan buat graffiti. Jadi awal lah kalau di situ. Itu pertamanya. Gede banget ya. Oh, sempat lewat sih kemarin lihat. Tapi kalau graffiti juga masih belajar soalnya baru-baru ini kan ini graffiti ini baru yang ke berapa ya? Yang ketiga kalinya ini terakhir. Baru ya. Baru ketiga kalinya katanya. Berarti sebentar lagi kamu nyoba apa lagi, Ki? Musik udah, dancing udah, gambar udah. Apa lagi? Enggak tahu Kendo sih. udah. Kendo udah. Iya. Multi talent loh. Kayak. Tapi emang tujuanmu nanti kalau udah pingin jadi artis yang suka dengan seni atau gimana ke depannya? Sebenarnya kalau sekarang ya, fokusnya. yang difokusin, yang ditekuni itu yang ilustrasi sama animasinya. Ilustrasi ya, lebih suka ke ilustrasi ya. Ilustrasi sama animasi, soalnya kan dari dulu udah emang udah suka gambar-gambar. Terus animasi itu juga udah dapet gitu. Animasimu bagus yang kemarin kamu lihat. Yang mana di tuh? Di Instagram. Oh, kamu bikin sendiri? Terima kasih. Iya, itu bikinnya pakai software sih, kayak aplikasi gitu di iPad. Menurutku paling susah animasi memang soalnya ya. Itu benar-benar gambarnya kudu satu-satu gitu, apalagi kalau udah nggak habis pikir ya kalau sekelas Disney Pixar itu. Disney Pixar itu, apalagi kalau mereka udah pakai 3D Blender. 3D Blender itu soalnya beda lagi. Kamu anime suka nonton juga nggak sih? Suka. Apa anime sukamu? Barusan ini Bochi. Habis Bochi. Terus apa ya? Your Name, Kimi no Na wa itu animasinya bagus pol. Kimi no Na wa. Demon Slayer itu. One Piece nggak nonton? Waduh, pengennya sih gitu, tapi 1000 episode. Iya, 1000 episode. Aduh, 1000 episode ini kapan selesainya? Nonton highlight-highlightnya jadi YouTube. Tapi sempet nonton yang film One Piece movie. Nah ya, movie-nya. Yang movie-nya One Piece siapa namanya yang nyanyi? Yang Uta ya. Iya, Uta. Uta. Lagunya enak juga sih itu. Lagunya enak itu, ada yang ngerok-ngerok juga itu. Oh iya, tadi aku kelupaan. Influence-mu apa sih bermusik sebenarnya? Nah, influence kan dari dulu kan itu ya, yang nyari hobi itu, yang nyari kesukaan-kesukaan. Tapi sebelumnya ya, bunda sama papaku itu emang suka musik. Gitu. Jadi darah seninya mengalir. Jelas, tentu saja. Darah musik. Terus jadi bunda itu dulu pernah ikut band, dia jadi drummer. Gitu. Jadi bundaku itu sebenarnya dulu drummer, punya band juga pas SMA atau kuliah ya, pokoknya antara segitu. Oh, keren, drummer. Sumpah. Band-bandan juga? Iya, band-bandan. Wow. Jadi pas itu bandnya sama kakaknya bunda juga. Pas itu ada kakaknya bunda. Terus ya ikut kompetisi band gitu pernah. Keren, Tante Mutiara. Aku nggak tahu kalau dia drummer juga ternyata. Oke, terus papaku suka musik gitu. Suka musik, terus ya bisa piano dikit-dikit sama gitar. Nah, itu gitar bolong gejreng-gejreng gitu. Akustik ya. Gitu. Terus lagunya yang diputer itu ya lagu-lagu 90s. Pastilah ya, fokus gitu ya. Terus apalagi lagu Indonesia kayak Sheila on Seven gitu dulu itu ngehits banget gitu. Sheila on Seven, Gigi, Dewa, Padi. Terus kalau yang baru-baru juga ada Cranberries itu. Cranberries yang paling disenangi bunda sama bapakku gitu. Topnya gitu ya. Akhirnya kamu langsung ke influence sama lagu-lagu mereka ya?
Jadi ya, Cranberries. ya kan itu kan terus di mobil itu kan udah ada kayak playlistnya sendiri toh, kayak ada playlistnya lagu-lagu itu semua. Sampai aku itu dulu inget pernah apal semuanya itu saking seringnya diputer. Terus yang paling aku suka itu dulu Fix You dari Coldplay. Nah ya itu Coldplay itu wah itu dulu itu nyanyi itu terus ya berhenti. Keren juga ya, ternyata aku baru tahu ternyata. Oh, gitu ceritanya. Iya. Jadi ya dari ortu juga. Dari ortu juga ada. Oke. Berarti kalau dari ini kan influence dari orang tua. Sekarang influence dari dirimu sendiri, kamu suka musik yang kayak apa sih? Sebenarnya kalau sekarang genre musik yang aku seneng itu ya pop rock alternatif. Pop rock alternatif seperti? Pop rock alternatif. Kalau Indonesia ya, Indonesia itu sukanya lagu band-band gitu, kayak Sheila On Seven gitu. Terus habis itu Dewa itu juga suka dengerin. Terus sekarang ya juga suka dengerin India. Gitu. India bagus. India bagus liriknya, bagus banget liriknya. Iya. Sama sempat juga baru-baru ini dengerin lagu dari Merah. Lagunya Merah, guys. Terima kasih. Apa lagu apa? Love and Life gitu, Love and Life itu. Terima kasih. Seneng sama banget lagu barunya Tutus itu juga yang Glimpse itu. Oh, terima kasih. Yang Glimpse itu, itu asik seneng gitu. Seneng loh asik itu beatnya itu. Lagu barat itu sebenarnya ya lebih ke band-band gitu juga kayak. Oke. Aduh, apa itu namanya? The Script. Oh, The Script bagus. Patah hati semua lagunya itu. Patah hati. Sad Boy Paul. Iya, Sad Boy. Blink itu juga suka. Oh, Blink juga? Gitu. Blink suka. Wis. Aku kalau orang yang suka Blink udah cocok wis. Blink keren sih. Maroon 5 juga ya Maroon gitu 5 pokoknya. bagus. Terus Taylor Swift juga suka. Apalagi kalau lagu Jepang. Nah, lagu Jepang itu kan mereka bandnya itu kan juga banyak. Gitu. Soalnya lagu Jepang itu menurutku kayak dinamis gitu. Dinamis terus dia itu kayak fun gitu. Mesti kayak meskipun liriknya apa? Liriknya kalau kamu baca. Iya, liriknya ada yang bunuh diri, ada yang patah hati, ada yang depresi. Tapi dibalutnya dengan happy itu keren sih Jepangnya kayak. Iya, kadang kalau pertamanya kalau denger itu ya misalnya ini nggak tahu lagu apa, wah lagu Jepang kok fun ini. Iya, bener. Pas dicek liriknya gini. Liriknya gelap. Liriknya kematian. Wah. Oke, sekarang lucu-lucuan nih pertanyaannya. Jadi kayak ada band nih cowok semua. Gitar, basis, perkusi, violin, sembarang sport drum, keyboardis, vokalis. Yang kamu lihat pertama siapa? Gitar. Kenapa gitar? Soalnya kalau menurutku ya, kan sebelumnya kan aku piano nih. Nah, pertamanya kok bisa dari gitar itu soalnya wih, gitar keren ya yang solonya itu. Apalagi kalau pas solo gitar itu nih. Itu karismatik banget. Karismatik banget gitu. Terus kayak ya seru aja gitu kedengarannya. Suaranya juga kayak contoh musisi di Indonesia yang kamu suka gitaris, yang cowok? Eros. Udah, ini bagus banget seleranya dari tadi. Bagus. Eros mah gak ada saja itu. Soalnya dia kan yang bikin lagunya Sheila juga atau itu lagunya itu benar-benar bagus lagunya. Iya, bagus kayak apalagi melompat lebih tinggi gitu, melompat lebih tinggi. Kamu sering bikin itu ya. Iya. Terus hujan turun gitu juga dan gitu. Jagos tuh dengerin enggak? Kenapa? Jagos tuh dengerin enggak? Jagos tuh enggak. Itu solo project-nya Eros. Oh iya. Enak juga sumpah dengerin Jagos tuh. Udah tak dengerin sih. Dengerin satu album. Eros soalnya ini. Harapanmu apa aja? Pokoknya dan pesan-kesan ke teman-teman musisi yang lagi ngembangin band, ngembangin artwork tentang seni lah pokoknya. Silakan. Siap. Jadi kalau harapanku itu ya bisa kedepannya mungkin bisa membeli panggung gede gitu. Udah gede-gede gitu acaranya. Sekurang aja sih nanti. Acaranya gede-gede loh. Oke. Terus ya itu Ichinoichi bikin lagu. Amin, itu amin paling seru sih. Iya, amin. Harus punya original song. Terus ya semoga kedepannya bisa kayak Merah. Amin, kita sepanggung lah ya sekali-kali ya. Iya. Sekali-kali. Iya. Wah, gitu seru sih gitu. Seru sih kayaknya ya, lucu itu. Ya, terus kalau harapannya buat para musisi-musisi yang lain nih ya, buat para pegiat seni di Malang, betul. Ya, pokoknya kalau kalian itu suka sama sesuatu gitu ya, entahlah apa itu bisa musik, bisa art, bisa apa gitu, itu pokoknya jalanin aja terus. Jalanin aja terus ya. Soalnya ya kita nggak tahu ini itu nanti jalannya kemana, terus pokoknya apa yang kita lakukan ini membawa kita kemana gitu. Exactly. Gitu. Pokoknya dituai dulu aja ya, kemana aja ya. Iya, pokoknya jalanin aja terus. Kalau kamu suka sesuatu, keep doing it lah istilahnya, tapi konsisten. Itu dengerin konsisten. Gak ada yang instan. Iya. Teman-teman di sini mintanya instan semua. Semuanya tanya, Mas gimana cara sukses? Gak bisa instan langsung dong. Harus ada tahapnya dong. Instan Indomie gitu. Gak bisa. Jadi ya
konsisten. Yang paling penting itu konsisten. Oke, terima kasih Ki udah atas waktunya. Oke, semoga sukses ya. Semoga Amin. nanti kita Semoga Mas Utus juga Amin. terus sukses wes sama merah gitu Ichino juga. Ichi, si Uwi, Siap. moga-moga bisa makin sukses. Doa aku selalu terbaik buat kamu, soalnya aku lihat kamu itu kayak hustle-nya luar biasa. Gak pernah diem, story-nya pasti kemana-mana. Gak pernah diem. Gambarin kacanya orang, gambarin Iya, temboknya aduh, orang, itu luar sih. biasa, keren. Pokoknya semangat terus ya Ki. Amin. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton Selera Thank you, Musik everyone. episode K-Dela. Lumayan panjang karena menyenangkan obrolannya. Jangan lupa subscribe. Seru juga ini ngobrol. Iya kan, lama gak ketemu. Subscribe, komen. Terus Mas mau undang siapa lagi? Nanti aku coba usahain ya. Komen guys. Kalau bisa yang Malang-Malang dulu aja ya. Soalnya ke Jakarta masih lama. Januari baru ke Oke. Jakarta. Oke. see you. Bye bye guys. Pop. Wih.